Halo peoples, welcome to CIL. Membahas negeri dongeng merupakan sesuatu yang menarik, apalagi jika diisi dengan petualangan dan peperangan. Jadi kali ini Mimin akan bawakan sebuah film yang pernah dirilis di tahun 2005 dan jaya pada masanya, yaitu The Chronicles of Narnia. Film The Chronicles of Narnia diambil dari cerita novel buatan C.S. Lewis yang memiliki 7 serial. 3 serial sudah dirilis dan 4 serial masih dalam masa pembuatan. Serial pertama adalah The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Serial kedua The Prince of Caspian. Serial ketiga The Voyager and the Dawn Treader. Serial yang keempat, 5, 6, dan 7 masih belum ada kabar. Oleh karena itu, kali ini kita akan bahas serial yang pertama, The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Pada serial pertama, film ini mengisahkan mengenai perjalanan dari 2 saudara dan 2 saudari yang memasuki negeri Narnia dari sebuah almari. Dan sudah diramalkan jika 2 saudara dan 2 saudari ini yang akan membunuh penyihir putih serta menjadi raja dan ratu di negeri Narnia. Film ini hasil garapan dari sutradara Andrew Adamson yang diperankan oleh William Moseley sebagai Peter Pevensie, Anna Popplewell sebagai Susan Pevensie, Skander Keynes sebagai Edmund Pevensie, dan George Henley sebagai Lucy Pevensie. Tak usah berlama-lama, langsung kita tonton film ini. Tapi Mimin harap sebelum melanjutkan jangan lupa hitamkan tombol like dan subscribe, kemudian aktifkan loncengnya dan share video ini ke sosial media kalian. Dan Mimin ingatkan juga jika konten ini 100% spoiler. Langsung saja kita tonton The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Scenes dimulai dengan menampilkan Edmund, Peter, Lucy, Susan, dan ibu mereka yang sedang melarikan diri dari rumah menuju ke sebuah tempat yang aman karena adanya serangan dari pesawat milik Jerman. Pagi pun tiba, mereka berempat diungsikan oleh ibunya meninggalkan kampung halaman dengan kereta api. Setelah melakukan perjalanan, mereka berempat pun sampai di Combe Hall dan bertemu dengan Nyonya Macready. Mereka pun diantarkan ke sebuah rumah atau dapat disebut juga sebuah villa milik Profesor Cake, dan pengurus villa menyebutkan larangan selama di dalam villa. Malam hari pun tiba, mereka memainkan sebuah game petak umpet atas permintaan dari Lucy. Peter dengan cepat langsung menghitung mundur. Akhirnya Susan, Lucy, dan Edmund langsung bersembunyi. Ketika Lucy hendak bersembunyi, dia ditahan oleh Edmund dan mengatakan jika itu adalah tempat persembunyiannya. Lucy pun langsung pergi mencari tempat persembunyian yang lain. Lucy menuju sebuah ruangan dan menemukan sebuah almari yang ditutup oleh sebuah kain. Lucy berjalan perlahan dan membuka kain tersebut. Dengan cepat Lucy bersembunyi di dalam almari. Tanpa sadar, dia berjalan mundur terus masuk ke dalam almari. Tiba-tiba Lucy menyadari jika dia berada di sebuah tempat yang dipenuhi salju. Lucy terus menyusuri tempat tersebut. Tak diduga dia melihat seseorang dan langsung bersembunyi. Tak lama kemudian, dengan keberanian Lucy, dia mendekati orang tersebut dan mengambil barang miliknya yang terjatuh, kemudian memberikan barang tersebut. Ternyata itu adalah manusia setengah binatang berupa faun yang bernama Tuan Tumnus. Terjadilah percakapan antara mereka. Tuan Tumnus mengajak Lucy minum teh di rumahnya. Mereka pun berangkat menuju rumah Tuan Tumnus. Sesampainya di rumah, Tuan Tumnus bercerita mengenai dirinya. Dan di sini kita tahu jika negeri di dalam lemari bernama Narnia. Tuan Tumnus memainkan sebuah benda mirip seruling dan Lucy tertidur. Tiba-tiba di dalam api muncul auman dari singa. Saat terbangun, Lucy mengatakan jika dia harus pulang. Tuan Tumnus pun berkata jika sebenarnya dia berniat menculiknya karena dia diperintahkan oleh penyihir putih. Lucy sempat kecewa, tetapi dengan cepat Tuan Tumnus langsung membawa Lucy untuk keluar dari negeri Narnia. Akhirnya Lucy keluar dari almari.
Dia mengira jika dia sudah menghilang selama sehari, tapi ternyata tidak ada yang terjadi apa-apa setelah dia keluar. Mendengar cerita dari Lucy, mereka pun menuju almari yang dimaksud, tapi setelah diperiksa tidak terdapat apa-apa. Peter, Susan, dan Edmund mengira jika Lucy berbohong dan hanya berhayal. Malam pun tiba, Lucy menuju ke almari kembali dan diikuti oleh Edmund. Setelah Lucy memasuki dunia Narnia, Edmund pun menyusul memasuki almari dan sampai ke negeri Narnia. Edmund terus memanggil-manggil nama Lucy. Naas Edmund ditangkap oleh penyihir putih. Edmund pun menceritakan mengenai saudaranya. Penyihir putih mengajak Edmund duduk bersamanya. Setelah berbincang mengenai semua saudaranya, Edmund dibebaskan dan bertemu dengan Lucy. Lucy mengatakan jika penyihir putih bukanlah ratu dari Narnia. Edmund dan Lucy pun keluar dari negeri Narnia dan membangunkan saudaranya, Susan dan Peter. Karena kegaduhan yang mereka buat, Profesor Crick pun terbangun. Dan Peter, Susan mengatakan ke Profesor jika saudarinya Lucy menemukan sebuah negeri di dalam almari pakaian di kamar atas. Singkat cerita, saat siang hari mereka bermain bisbol. Bola yang dipukul Edmund menghancurkan jendela dan mengenai salah satu koleksi milik Profesor. Akhirnya mereka memutuskan untuk bersembunyi dan menuju ke almari. Sampailah mereka berempat ke negeri Narnia. Karena sebelumnya mereka menyalahkan Lucy, mengira jika Lucy hanya berhayal, Peter dan Susan meminta maaf kepada Lucy. Akhirnya mereka bermain lempar bola salju. Saat asiknya bermain, Susan sempat mengajak mereka untuk kembali. Tapi Peter menyarankan jika keputusannya ada di Lucy. Lucy pun mengatakan mereka harus menemui Tuan Tumnus. Peter pun mengambil sebuah sweater untuk mereka pakai. Mereka berempat pun berjalan menuju rumah Tuan Tumnus. Sesampainya di rumah Tuan Tumnus, ternyata Tuan Tumnus sudah tidak ada karena dia dianggap berkhianat, telah melindungi manusia dan ditangkap oleh penyihir putih yang mengaku sebagai Ratu Narnia. Saat Lucy, Susan, dan Peter ingin menolong Tuan Tumnus, justru Edmund mengatakan jika Tuan Tumnus adalah kriminal. Tiba-tiba ada seekor burung seperti memanggil dan mereka pun keluar dari rumah Tuan Tumnus. Mereka pun bertemu dengan seekor berang-berang. Peter mengira jika itu berang-berang seperti pada umumnya, tapi ternyata berang-berang tersebut dapat berbicara. Berang-berang pun memberikan sapu tangan milik Lucy yang sebelumnya diberikan kepada Tuan Tumnus. Sang berang-berang mengajak mereka masuk ke dalam hutan. Namun Susan dan Edmund menghentikan Peter dan Lucy karena takut. Mana ada berang-berang bisa berbicara. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap mengikuti berang-berang tersebut. Sampailah mereka ke rumah si berang-berang. Mereka sempat tertawa karena percakapan berang-berang sangat lucu. Tak lama setelah itu mereka segera masuk ke dalam rumah berang-berang. Mereka pun membahas apakah bisa menyelamatkan Tuan Tumnus. Tapi berang-berang mengatakan jika sudah masuk ke rumah sang penyihir jarang dapat keluar. Dan berang-berang mengatakan jika Aslan, raja sejati dari Narnia, sedang bergerak, serta menunggu mereka berempat di meja batu karena ramalan. Berang-berang menceritakan isi dari ramalan tersebut, jika akan ada 2 putra Adam dan 2 putri Hawa akan mengalahkan penyihir putih. Mendengar ramalan dari berang-berang, Susan justru ingin pergi, karena dia diungsikan ibunya bukan untuk berperang. Tetapi Lucy mengatakan jika mereka harus menyelamatkan Tuan Tumnus. Tapi Peter tetap menolak. Dan ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba Edmund menghilang. Mereka pun mengejar Edmund, yang ternyata Edmund menuju ke kastil milik penyihir putih. Saat Peter hendak menyusul Edmund, berang-berang menghentikannya. Terjadilah perdebatan antara Susan dan Peter yang saling menyalahkan. Di dalam kastil, Edmund bertemu dengan penyihir putih dan penyihir putih menanyakan semua hal tentang saudaranya. Edmund membocorkan jika saudaranya ada di rumah berang-berang. Kemudian Edmund meminta sebuah Turkish Delight yang berupa makanan. Setelah itu penyihir putih mengerahkan seluruh pasukan serigalanya untuk memburu ketiga saudaranya, yaitu Susan, Peter, dan Lucy. Rumah berang-berang pun terkepung. Saat serigala berhasil masuk, mereka sudah pergi melalui lubang yang sebelumnya telah dibuat oleh berang-berang. Setelah keluar dari lubang tersebut, berang-berang melihat salah satu temannya yang telah membeku dan dia merasa sangat sedih. Di dalam kesedihan sang berang-berang tiba-tiba muncul seekor rubah. Dia memberikan sebuah ide. Tak lama setelah itu para serigala pun keluar dan sang rubah menghadapinya. Saat Susan, Lucy, Peter, dan berang-berang bersembunyi di atas pohon, rubah pun digigit oleh serigala.
untuk mengatakan di mana manusia itu berada. Si rubah pun menipu para serigala. Setelah kepergian para serigala, mereka pun membahas mengenai Aslan yang sedang menghimpun pasukan. Scenes beralih ke Edman. Dia ditahan di dalam kastil milik penyihir putih dan bertemu dengan Tuan Tumnus. Edman memberikan sebuah roti ke Tuan Tumnus dan mereka pun saling bercengkrama. Saat sedang bercengkrama, penyihir putih datang dan akan membunuh Edman. Lagi-lagi Edman membocorkan informasi mengenai Aslan. Saat akan mengatakan lokasi Aslan, Edman melihat ke arah Tuan Tumnus dan mengatakan tidak tahu. Penyihir putih pun melepaskan Tuan Tumnus dan mengadu domba dengan Edman. Setelah itu penyihir putih pun pergi bersama Edman dan ternyata Tuan Tumnus dirubah menjadi batu oleh penyihir putih. Scenes beralih ke Peter, Susan, dan Lucy. Saat mereka menuju perkemahan Aslan, tiba-tiba ada yang mengejar mereka dari belakang. Sontak mereka langsung berlari dan bersembunyi. Ternyata itu adalah salah seorang Sinterklas. Dan Sinterklas memberikan sebuah item kepada Lucy berupa sari bunga api yang dapat menyembuhkan segala cedera dan juga sebuah belati, dan memberikan sebuah panah dan trompet ke Susan, dan memberikan pedang juga perisai kepada Peter. Kemudian Sinterklas pun pergi meninggalkan mereka. Setelah kepergian Sinterklas, mereka melanjutkan perjalanan. Namun tak jauh dari tempat mereka, penyihir putih sedang mengejar. Saat mereka menyeberangi sungai, pasukan serigala sang penyihir telah mengepung mereka. Sang serigala mendekat meminta Peter untuk menjatuhkan pedangnya. Tapi tiba-tiba es pada air terjun mulai meleleh. Air menerjang serigala dan menghanyutkan mereka bertiga. Dengan bermodalkan sebuah balok es, mereka pun selamat. Tak lama setelah itu, seperti sebuah magic, negeri Narnia yang berselimutkan es sekarang telah menghilang. Dan Edman merasa senang ketika melihat saudaranya berhasil melarikan diri. Sang penyihir pun kembali memanggil sang rubah dan hendak membunuhnya. Namun Edman menghentikannya, dan lagi-lagi Edman membocorkan informasi mengenai kemana perginya saudara mereka. Penyihir pun merubah sang rubah menjadi batu. Scenes beralih ke Susan, Lucy, dan Peter yang telah sampai ke pasukan Aslan. Mereka pun langsung disambut layaknya seorang pahlawan, dan Peter menarik pedangnya untuk bertemu Aslan. Keluarlah Aslan dari tempatnya yang ternyata Aslan adalah seekor singa. Aslan menanyakan saudaranya yang keempat. Peter pun menjawab jika dia ditangkap. Tak lama setelah itu, Aslan dan Peter pun saling bercerita mengenai ramalannya. Aslan mengatakan mau menolong saudaranya jika Peter mau mempertimbangkan permintaan Aslan untuk menolong keluarganya atau penduduk Narnia. Di lain tempat, saat Susan dan Lucy sedang berada di tepi sungai, tiba-tiba datang serigala dan akan menerkam mereka. Peter yang mendengarnya langsung menyusul, begitu juga Aslan. Terjadilah pertarungan antara Peter dan serigala. Serigala pun langsung menerkam Peter, kemudian Peter menusuknya. Peter pun berhasil membunuh sang serigala, dan Aslan memerintahkan pasukannya untuk mengikuti salah satu serigala yang melarikan diri. Malam pun tiba saat penyihir putih sedang berstrategi. Pasukan Aslan pun berhasil menyelamatkan Edman. Edman pun bertemu dengan saudara mereka kembali. Tak lama setelah pertemuan mereka pun berkumpul dan membahas akankah mereka menolong para penduduk Aslan. Peter mengatakan jika itu berbahaya, tapi Lucy menyangkal jika Aslan dan para penduduk Narnia membutuhkan mereka, begitu juga Edman. Tak disangka dia justru setuju dengan Lucy. Setelah percakapan singkat, Susan langsung pergi untuk berlatih, begitu juga dengan Lucy, Edman, dan Peter. Saat asiknya mereka berlatih, tiba-tiba penyihir putih datang menemui Aslan dan membahas mengenai pengkhianatan Edman. Dan darah Edman adalah milik sang penyihir putih. Mendengar percakapan mereka, Peter langsung mengacungkan pedangnya. Tapi penyihir putih mengatakan jika tradisi harus dijalankan, jika tidak Narnia akan digulingkan. Maka demi menyelamatkan Edman, Aslan meminta untuk berbicara secara empat mata dengan sang penyihir. Tak lama setelah itu, Aslan dan penyihir keluar dan Aslan mengatakan jika tuntutan mengenai Edman telah dicabut. Malamnya pun tiba, Susan dan Lucy mengikuti Aslan, namun Aslan tidak mengizinkan mereka untuk mengikuti lebih dalam. Susan dan Lucy pun berinisiatif untuk mengikuti secara diam-diam. Tak disangka ternyata Aslan mengorbankan dirinya untuk menggantikan Edman.
Aslan pun diikat dan dibunuh di atas meja batu oleh sang penyihir. Lucy yang melihat kejadian tersebut menangis. Tak lama setelah para pasukan dan penyihir sudah tidak ada, Lucy dan Susan beranjak menuju ke tubuh Aslan. Lucy pun memberikan cairan sari bunga api, tapi sudah terlambat karena Aslan sudah tiada. Waktu pun tak terasa berlalu. Susan pun mengajak Lucy untuk pergi dan harus memberitahukan mengenai kematian Aslan kepada Peter dan Edmund. Tapi Lucy tidak mau meninggalkan Aslan. Akhirnya Lucy menyampaikan pesan melalui pepohonan. Sampailah pesan tersebut ke Peter dan Edmund. Akhirnya Peterlah yang harus memimpin peperangan. Siang hari pun datang, para pasukan siap untuk berperang. Pasukan penyihir putih datang. Peter mengangkat pedangnya sembari menunggu. Kemudian pasukan Garuda menyerang dengan membawa bongkahan batu dan melemparinya ke bawah. Kemudian Peter berteriak dan peperangan pun terjadi. Di sisi lain, Lucy dan Susan terbangun di atas tubuh Aslan. Susan pun mengajak Lucy untuk segera pergi. Saat mereka berjalan, tiba-tiba terjadi goncangan dan meja batu hancur. Aslan pun menghilang. Ternyata tiba-tiba dia muncul dan sudah hidup bahkan sehat sekali. Ternyata semua itu karena tradisi atau isi dari Deep Magic. Jika pengorbanan dilakukan oleh orang yang tidak berkhianat, maka meja batu akan hancur dan kematian berbalik ke sang pembunuh atau Algojo, di mana yang membunuh Aslan adalah penyihir putih. Aslan pun membawa mereka berdua ke istana penyihir putih. Aslan pun mulai memberikan nafasnya yang bau jigong ke patung-patung yang ada sehingga mereka tak lagi menjadi batu. Ke pertempuran, sang komandan melihat jika Peter terjatuh. Akhirnya dia langsung pergi dan menyerang sang penyihir putih. Naas, dia justru dirubah menjadi batu. Di sela-sela pertarungan, Edmund melihat sebuah kesempatan dan menyerang penyihir putih, kemudian menghancurkan tongkat miliknya. Sontak, sang penyihir langsung menusuknya. Melihat adiknya Edmund ditusuk, Peter langsung menerjang dan bertarung dengan sang penyihir. Saat Peter dan sang penyihir sedang bertarung, Aslan datang membawa pasukan yang berasal dari kastil sang penyihir. Dan saat sang penyihir akan membunuh Peter, Aslan langsung menerkamnya. Sang penyihir pun diserang oleh Aslan dan akhirnya mati. Pertempuran pun telah usai. Dan dikala Edmund sekarat, mereka langsung bergegas. Kemudian Lucy memberikan sari bunga api. Akhirnya Edmund pun selamat. Tak pikir panjang, Lucy pun langsung bergegas untuk menyelamatkan yang lainnya. Pertempuran pun dimenangkan oleh Aslan dan kawan-kawan. Setelah pertempuran, mereka berempat diangkat menjadi raja dan ratu Narnia di Cair Paravel. I give you Queen Lucy. To the great western wood, King Edward, Queen Susan, the gentle, Peter, the magnificent. King Peter, long live King Edward. Film pun ditutup dengan scene saat mereka sudah menjadi dewasa dan hidup bertahun-tahun di Narnia ketika mereka berhenti di suatu tempat. Kemudian Lucy mengingat jika itu adalah sebuah jalan ke sebuah kamar. Akhirnya mereka menyusuri jalan tersebut dan kembali ke dunia dan bertemu dengan Profesor Kirk dan menceritakan perjalanannya. Dan pada malam harinya Lucy mencoba memasuki kembali ke negeri Narnia tapi tak bisa. Dan film pun akan dilanjutkan di video selanjutnya dengan judul The Chronicles of Narnia: The Prince of Caspian. Jadi stay tune ya, selalu di channel CIL. See you next video.